manis gula-gula. Begitu juga negeri kita tercinta, banyak suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua, semuanya ada di sini. Hidup rukun damai berseri-seri. Ragam umat agamanya, ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, semuanya ada di sini, bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita, dengan UUD tahun 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita, dengan UUD tahun 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Memang manis gula-gula, begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku dan budaya, ada Jawa, Sumatera sampai Papua, semuanya ada di sini. Hidup rukun damai berseri-seri, semuanya ada di sini. Hidup rukun damai berseri-seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga kalian selalu baik-baik, diberi kesehatan dan kebarokan. Amin. Dan jangan lupa kita selalu belajar agar diberi kesuksesan. Amin. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yaitu teks diskusi. Kalian sudah mengerti, mungkin ya ada yang sudah mengira-ngira apa itu teks diskusi. Kali ini kita akan belajar identifikasi informasi teks diskusi dan simpulan isi teks diskusi. Pengertian dan ciri-ciri teks diskusi itu apa? Informasi teks diskusi yaitu pendapat pro dan kontra, itu bagaimana? Ini penjelasannya. Teks diskusi adalah sebuah wacana yang berupa tulisan yang membeberkan dua pendapat berbeda, satu di sisi pendukung dan satu di sisi kontra, yang diyakini dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Nah, sekarang ciri-ciri teks diskusi itu apa? Cirinya yaitu pertama, satu, struktur terdiri atas isu, argumen mendukung, argumen menentang, dan simpulan. Itu strukturnya. Kemudian memuat informasi yang cenderung bersifat
informatif argumentatif, kemudian menerapkan unsur kebahasaan. Jadi kebahasaannya juga harus diatur. Teks diskusi berisi apa? Teks diskusi berisi informasi. Informasi tersebut berupa pendapat yang mendukung atau pro dan pendapat yang menentang atau kontra. Nah, itu isi teks diskusi. Bagaimana? Sudah jelas? Kita lanjutkan. Sekarang pendapat pro itu apa? Pendapat pro atau mendukung adalah pendapat yang berisi pernyataan mendukung, menunjang atau menyokong pendapat orang lain. Nah, dan pendapat yang berisi penentangan atau ketidaksetujuan terhadap suatu pendapat disebut pendapat kontra. Nah, itulah beda pendapat pro dan pendapat kontra. Sekarang simpulan isi teks diskusi. Nah, kita menentukan isi teks diskusi, meringkas teks diskusi, menyimpulkan isi teks diskusi. Nah, langkah meringkas apa? Langkah meringkas, 1. Membaca teks diskusi. Ada teks diskusi kita baca. Yang selanjutnya menentukan gagasan pokok tiap paragraf. Biasanya itu di awal, kadang di akhir, atau di situ, yang penting ada. Yang ketiga, merangkai gagasan pokok tiap paragraf. Sekarang langkah menyimpulkan isi teks diskusi. Apa langkah menyimpulkannya? Yang pertama, membaca teks diskusi. Teks diskusi kita baca ya, pertama. Nah, tulisannya tidak terlalu jelas, dengarkan aja ini kata-kata saya. Membaca teks diskusi. Yang kedua, mencatat isi pokok teks diskusi. Isi pokok teksnya dicatat. Yang ketiga, menyusun gagasan-gagasan pokok. Gagasan pokoknya disusun. Sekarang tugas. Tugasnya jelaskan pengertian teks diskusi. 2. Sebutkan ciri-ciri teks diskusi. 3. Jelaskan isi teks diskusi itu apa saja. Yang keempat, jelaskan beda pendapat pro dan kontra dalam teks diskusi. Yang kelima, jelaskan langkah meringkas dan menyimpulkan teks diskusi. Nah, demikian tugas dari Bapak. Bagaimana? Ya, tidak lama kan? Ya, yang penting kalian tetap semangat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu diberi kesuksesan. Amin.